Lahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada pagi ini sekali lagi Allah berikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di majlis yang penuh barokah ini. Majlis yang insya Allah akan menambah pemberat atau menjadi pemberat timbangan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi terus kemudahan dan mengikhlaskan hati kita ini untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak apa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yang sangat urgen, yang sangat perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang suatu aliran yang pernah muncul dahulu di masa Rasulullah SAW dan juga aliran ini berkembang setelah Rasulullah wafat, yaitu terutama ketika pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk terlebih dahulu apa yang kita bahas pada hari ini, kita menjelaskan apa sebenarnya yang kita bahas dalam kajian kita yang dahulu dan yang akan datang. Pada pertemuan pertama dahulu kita telah membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja dan akidahnya. Nah, ini penting bagi kita karena Rasulullah pernah kabarkan umat Islam itu akan terpecah ila salasa wasabaina firqatan, kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Rasul, semuanya itu masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, yaitu orang yang berkelompok yang tegak di atas kebenaran. Alhamdulillah, ini dahulu telah kita uraikan panjang lebar. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti apa ciri-cirinya, dan bagaimana akidahnya, keyakinannya, dan siapa tokoh-tokohnya, dan bagaimana sanad keilmuannya. Alhamdulillah, ini telah kita bahas secara mendetail pada pertemuan dahulu. Maka hari ini kita akan membahas Khawarij dan akidahnya. Nanti akan kita bahas pula Salafiyah dan akidahnya. Kemudian kelompok Syiah dan akidahnya. Kemudian Mu'tazilah dan akidahnya. Dan yang terakhir adalah Ahmadiyah dan Bahaiyah beserta akidahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Silakan lihat slide, lihat layar. Itu sudah nampak di hadapan kita semua bahwa materi kita adalah Khawarij dan akidahnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dahulu Khawarij itu apa sih? Karena mungkin bagi sebagian kita agak asing. Namanya bukan nama bahasa yang diambil dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Betawi, bukan dari bahasa Bugis, bahasa Batak, tidak. Ini bahasa Arab, Khawarij. Nah, Bapak Ibu, ya, jika kata ini masih asing di telinga kita, maka perlu kita ketahui Khawarij itu diambil dari bahasa Arab. Khawarij. Ya, khawariju, al-khawariju. Khawariju, akar katanya adalah khoroja. Khoroja yakhruju, khurujan kharijan. Nah, khoroja artinya keluar.
ya secara bahasa adalah keluar, keluar ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan kharaja. Kharij, orangnya disebut dengan kharij. Anta kharij, kamu keluar. Sama halnya seperti anta qari, kamu membaca, orang yang membaca. Nah, ini secara bahasa kharij. Nah, bentuk jamak, bentuk jamak ini berarti bentuk banyak. Nah, ya, plularnya adalah khawarij, orang-orang yang keluar. Nah, itu secara bahasa. Kalau makna secara bahasa khawarij atau kharij tak bermasalah. Karena saya keluar, ana kharij minal ma'had, saya keluar dari pondok. Ana kharij minal bilad, saya keluar dari negeri ini. Nah, apabila masuk dalam pembahasan pengertian secara istilah, khawarij ini adalah, ini dia yang kita bahas, adalah suatu kelompok atau sebuah kelompok atau sekelompok orang yang keluar dari barisan pendukung khalifah. Nah, khalifah siapa ya? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, belum Ustaz? Sebelumnya Ustaz? Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya arbitrase. Nanti Bapak Ibu garis bawahi apa itu arbitrase atau tahkim tersebut. Oke. Ini saya ulang lagi. Khawarij yang menjadi pembahasan di dalam kelompok-kelompok Islam atau al-firqah al-islamiyah adalah suatu kelompok al-firqatu alladhi takhruju an atau min takhruju min khalifati Ali bin Abi Thalib ba'da tahkim. Ba'da tahkim. Apa itu tahkim? Tahkim, ya nanti akan kita bahas secara rincinya. Ya, apa itu tahkim? Nah, tahkim itu secara bahasa adalah penghukuman. Hakama yuhakimu tahkim. Nah, kenapa disebut tahkim? Karena Ali bin Abi Thalib ketika itu menerima tawaran dari Muawiyah untuk berdamai. Padahal yang menjadi khalifah ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka dalam keyakinan Khawarij ini orang yang berdamai atau menyerahkan kepemimpinan kepada orang asing, maka mereka itu telah keluar dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah menjadi tumpuan Khawarij. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu dianggap kafir ya, karena menerima mau berdamai dengan Muawiyah. Nah, ini ceritanya panjang nih Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat pada proses munculnya Khawarij. Oke, baik. Nah, ini kita jelaskan terlebih dahulu tentang makna Khawarij secara bahasa dan istilah. Yang dapat kita pegang, Khawarij secara istilah adalah suatu kelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya arbitrase atau proses tahkim. Oke, baik Ustaz, lanjut Ustaz. Ayo untuk berikutnya. Nah, itu tadi menurut Profesor Dr. Ali As-Salabi dan ulama-ulama lainnya. Ya, kalau kita buka pendapat ulama yang lebih klasik misalnya, Imam Syarastani misalnya, dia katakan Khawarij itu adalah kullu may yakhruju ala al-imamil haqqi alladzi ittafaqatil jama'atu alaihi yusamma kharijiyan. Setiap orang yang keluar dari imam yang sah, imam yang hak. Nah, imam yang sah yang hak ini dimaksud oleh Imam Syarastani adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Karena sah secara aklamasi, secara hukum. Mereka, ya, Ali bin Abi Thalib dibaiat pasca wafatnya Utsman bin Affan yang dibunuh oleh seorang Yahudi yang berasal dari Mesir.
Nah, diangkatlah Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ketika menjadi pemimpin, keluarga Utsman yang bernama Muawiyah tidak terima. Harus dicari pembunuhnya. Oke. Harus dicari pembunuhnya. Kenapa bisa hilang, Ustaz? Nah, harus dicari pembunuhnya agar dan mesti diproses secepat mungkin. Nah, jadi dikatakan kepada mereka sama kharijan, maka mereka itu disebut dengan khawarij. Sawa'un kan khuruju fi ayyami sahabah. Apakah mereka itu keluar pada masa pemerintahan atau fase sahabat, ala a'immatir rasyidin, itu kepada pemimpin-pemimpin yang rasyidin, itu adalah pemimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Au kana ba'dahum ala tabi'in, atau mereka tidak menerima kepemimpinan tabi'in, lahum bi ihsan wal a'immatu fi kulli zaman, dan semua pemimpin sepanjang zaman. Oke, baik Ustaz. Ini sepertinya jamaah kehilangan layar slide tadi, Ustaz. Bisa antum tampilkan lagi supaya nampak oleh mereka. Oke, baik. Nah, menurut Imam Syarastani ini, Khawarij itu dimaknai lebih luas lagi, yaitunya bahwa setiap orang yang menolak kepemimpinan yang sah, maka mereka itu disebut Khawarij. Nah, ini nanti akan berefek, berindikasi kalau ada orang tidak menerima pemerintah, apakah mereka Khawarij? Nah, jadi kata para ulama, oke, silakan Ustaz, naik lagi ke atas. Naik ke atas dulu. Jika mereka keluar dari pemerintah, apakah Khawarij? Maka tengok dulu pemerintahannya. Kalau pemerintahannya itu pemerintahan yang sah dan berbuat adil kepada rakyatnya, dan ada orang yang ingin menjatuhkan, maka itu baru disebut dengan Khawarij. Nah, oke, baik. Nah, jadi Bapak Ibu silakan lihat itu. Nah, ini yang dipaparkan oleh Imam Syarastani lebih luas lagi. Lahum bi ihsan wal a'immatu fi kulli zaman, dan para tabi'in, baik para pemimpin di setiap zaman. Maka ini bisa saja bermakna kalau di masa sekarang ada pemerintahan yang sah, kemudian mereka tidak menerima, mengadakan pemberontakan misalnya, maka menurut Imam Syarastani mereka itu termasuk kelompok Khawarij. Oke, baik. Tafadhol Ustaz untuk berikutnya. Next page. Nah, segera munculnya kaum Khawarij. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang ini yang perlu kita pahami. Awalnya ya, kaum Khawarij ini muncul itu disebabkan faktor politik, bukan agama. Awalnya begitu, faktor politik. Dua faktor, politik dan sosial. Politik ini terkadang mengubah cara pandang seseorang. Disebabkan berbeda pandangan politik bisa mengkafirkan seseorang. Wah, dia itu tak sejalan dengan kita. Dia itu kafir. Kenapa? Karena memilih pemimpin ini. Nah, cara berpikir Khawarij ketika itu itulah. Kenapa Ali bin Abi Thalib dianggap kafir oleh mereka? Atau ada kan gambarnya kan kelompok Ali bin Abi Thalib. Panah ke bawah, ada Khawarij keluar dari kelompok Ali. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib berdamai dengan kelompok Muawiyah. Jadi Muawiyah itu bermarkas di Syria, Damaskus. Muawiyah ini adalah keluarga dari Utsman bin Affan. Ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan ini melebarkan sayap dakwah sampai ke Damaskus. Karena sebelumnya sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Nah, salah satu pemimpin atau kepala daerah yang ditunjuk oleh Utsman adalah Muawiyah. Pasca wafat Muawiyah naik Ali. Nah, kemudian Muawiyah ini menuntutlah kepada Khalifah Ali, wahai Ali, orang yang membunuh Khalifah Utsman maka wajib ditegakkan had.
Nah, akhirnya terjadilah perperangan. Nah, disinilah yang sangat memilukan di dalam sejarah Islam, terjadinya peperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Dan juga ketika itu ada kelompok Aisyah. Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Itu disebabkan cara pandang politik. Maka politik ini kalau diikut betul, yang bersaudara tak bersaudara jadinya. Yang awalnya itu baik-baik saja, jadi tidak baik. Yang awalnya hubungannya harmonis, jadi tidak harmonis. Disebabkan cara pandang politik. Padahal beda pandang politik tidaklah membuat orang itu keluar dari agama. Masalahnya Khawarij ini, yang muncul pada masa Ali itu, ditariklah permasalahan politik itu ke dalam permasalahan agama. Seakan-akan ini politik adalah ini agama. Tak ada lagi membedakan, tak ada lagi pembedaan antara politik dan agama. Nah, faktor yang kedua, faktor sosial. Sosial kondisi masyarakatnya. Karena tadi politik mempengaruhi berjalannya suatu pemerintahan, akhirnya masyarakat pun digiring. Harus ikut ini, harus ikut ini. Nah, Khawarij itu tak terima. Disebabkan proses tahkim tadi. Tahkim, kata Ali Kanda Khawarij, barang siapa yang berdamai dengan selain khalifah, atau jika Khalifah Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaannya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Muawiyah, maka kami keluar, kami menarik diri. Dan ternyata memang Ali menerima tawaran dari Muawiyah bahwa menyerahkan pemerintahannya. Maka dari situlah pemerintahan itu diambil alih oleh Muawiyah. Maka tegaklah khilafah dinasti Muawiyah. Muawiyah keturunan dari Muawiyah. Itulah program tahsin. Nah, itu terjadi perang Siffin. Jadi tahkim ini menyebabkan perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Nah, inilah peperangan yang sangat memilukan di dalam Islam, yaitu peperangan sesama umat Islam. Jadi Bapak Ibu, sesama umat Islam itu berperang. Yang satu mengatakan Allahu Akbar. Diangkatnya Al-Quran, tidak ada hukum selain hukum ini. Maka siapa yang melanggar, maka akan dihukum. Mereka sambil mengacungkan Al-Quran dengan pedang-pedang mereka. Banyak korban di situ. Ali lebih mengalah. Tidak menerima, tidak mau berdebat, tidak mau ada korban jiwa. Ternyata, qadarullah terjadi korban jiwa. Nah, meninggallah. Banyak sahabat yang meninggal, termasuk anaknya Ali bin Abi Thalib pun meninggal disebabkan kesalahpahaman dalam bidang politik. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, politik ini luar biasa besar pengaruh dalam kehidupan sosial seorang. Luar biasa besar pengaruh dalam keagamaan seseorang. Dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi agama itu jadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, inilah sejarah secara umum sebab musabab munculnya kelompok Khawarij. Oke, baik. Nah, ini masa lalu. Masa lalu yang terpenting dalam pembahasan ini nantinya adalah apa sih yang membedakan mereka dengan kita, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, oke, baik, lanjut Ustaz. Nah, oke, baik, tokoh-tokohnya tak perlu saya ulas lebih panjang. Lanjut lagi, Ustaz. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Akidahnya. Karena orang itu berjalan, berbuat berdasarkan keyakinan, berdasarkan pikirannya. Akidah ini adalah doktrin yang melekat dalam diri seseorang. Kenapa ada orang yang berkeyakinan membunuh diri atau membunuh orang misalnya, itu masuk surga. Padahal yang dibunuh itu sama kaum muslimin. Kenapa ada orang bunuh diri? Nah, itu yang menyebabkan adalah akidahnya, keyakinannya. Akidah itu bisa dia benar, bisa dia salah. Nah, kaum Khawarij, akidah yang pertama adalah orang yang menerima tahkim hukumnya kafir. Tahkim apa tadi? Menerima tawaran Muawiyah untuk berdamai dan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah.
Habislah Khulafaur Rasyidin 4 saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selesai 4. Habis itu berdirilah dinasti Umayyah selama 7 abad. Kemudian habis masa dinasti Umayyah, berdirilah dinasti Abbasiyah selama 8 abad lebih kurang. Habis itu tegaklah dinasti Utsmaniyah. Turki Utsmani di Turki. Habis sampai tahun 1924 Masehi di bawah kendali Mustafa Kemal Atatürk yang berada di Turki. Itu terakhir khilafah. Nah, Ali dahulu menerima perdamaian dengan Muawiyah. Maka bagi Khawarij mereka itu kafir. Nah, ini. Jadi berbeda pandangan politik, kafir. Inilah akidah mereka. Kita termasuk orang yang begitu nggak ya? Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, selagi itu masih ranah politik yang sifatnya dinamis, sifat berubah-ubah, hari ini dia bisa baik, besok dia bisa jahat, dinamis sekali. Maka tak perlu kita, aduh, bisa disolatkan. Mereka itu bukan pendukung kita. Nanti kalau meninggal dia jangan masukkan masjid kita. Tak boleh sampai ke sana. Jangan dicampur baurkan antara politik dengan agama. Agama dan politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka dosa hanya ada satu, yaitu dosa besar. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita melakukan misalnya menyakiti orang misalnya. Bagi mereka itu dosa besar. Dosa besar itu ya kalau nggak masuk neraka kekal dalamnya dibunuh. Dosa besar. Al-kabair. Semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang dianggap oleh mereka adalah dosa besar. Dosa besar itu kan kita tahu syirik, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kerana 7 yang membinasakan. Syirik, menduakan Allah, meminta selain kepada Allah. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, lari peperangan. Dan seterusnya. Sihir. Nah, itu dosa besar. Tapi kalau ada orang yang menyinggung perasaan orang lain, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah dosa kecil yang apabila kita minta maaf maka selesai. Oke, baik, yang ketiga, iman hanya cukup dibenarkan atau membenarkan dengan hati dan ikrar lisan. Jadi iman itu dah yakin saya, dah selesai. Kemudian saya ucapkan, ya saya yakin dengan lisan kita. Walaupun orang itu tidak sholat, udah cukup bagi mereka. Iman amal bagian dari iman. Jadi iman dan amal itu satu bagi mereka. Sementara ya yang kita paham selama ini, ya, ada ulama yang mengatakan ya iman itu mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati. Misalnya Allah itu satu, dengan hati. Kemudian ikrarkan dengan lisan, kita ucapkan ya Allah itu satu. Dan apa perintahnya? Perintahnya untuk mengerjakan ibadah, sholat, puasa, kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah. Nah, meskipun ini adalah perbedaan pendapat dari para ulama, ada mengatakan iman itu ya di hati saja. Nah, kata Khawarij, iman itu hanya membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan. Ya kalau tak sholat ya tak ada masalah. Amal itu bagian dari iman, kata mereka. Anak kecil yang meninggal waktu kecil masuk neraka. Ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada anak kecil, apakah itu lahir dari rahim non-muslim ataupun dari orang muslim itu sendiri, maka mereka itu adalah penghuni surga. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dahulu telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, inilah empat ajaran pokok yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij. Oke, baik, fadhil Ustaz. Nah, ini salah satu ciri yang lainnya Bapak Ibu. Coba lihat zaman Rasulullah. Ciri-cirinya, yakhruju fi akhir zaman qaumun. Akan keluar di akhir zaman satu kaum, ahdatsul asnani sufaul ahlam. Yaitu sekelompok pengalaman kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh.
Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Yaqra'ul Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka itu baca Quran. Ciri-ciri Khawarij. Mereka itu membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tak lewat dari kerongkongannya. Apa maknanya tak lewat dari kerongkongan? Mereka rajin baca Al-Quran, tetapi mereka tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahamu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Fa iza laqitumuhum faqtuluh. Apabila kalian bertemu mereka maka bunuhlah, kata Rasulullah. Fa inna qitlahum ajran liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Nah, bunuh di sini bukan bunuh fisik ya Bapak Ibu ya. Nanti jumpa dengan orang yang seperti kita sampaikan tadi, habis itu kita bunuh, tidak. Bunuh di sini maknanya adalah mencegah mereka, menyadarkan mereka. Dibunuh itu kan maknanya bisa membunuh, menyembelih, bisa menghentikan aktivitasnya. Bunuh dia, jangan diberi ruang. Bunuh dia, maksudnya hilangkan nyawanya. Jadi ada dua makna. Dalam hadis ini kata para ulama, bunuh itu adalah mengajarkan mereka, menyebutkan kesesatan-kesesatan mereka, dan menginsafkan mereka kepada jalan yang lurus. Nah, itu ciri-cirinya. Dalam hadis yang lain, Rasul sampaikan, ibadah mereka itu tak sebanding dengan ibadah kalian. Kalau kita tengok ibadah kita, nggak ada apa-apanya. Kita ibadah cuma 5 kali, kemudian itu pun tak jarang ke masjid, sunat kita biasa saja. Mereka ibadahnya luar biasa banyak, Bapak Ibu. Tak tertanding oleh kita. Bacaan Quran mereka luar biasa, bacaan Quran mereka tak tertandingi oleh kita. Puasa mereka tertanding oleh mereka, tetapi mereka tidak memahami hakikat ajaran agama itu. Orang yang berbeda dengan mereka dianggapnya, kamu itu sesat, kamu itu tidak sebanding ibadahnya dengan kami. Nah, ini yang menjadi ciri dari kaum Khawarij ini. Baik, fadhol Ustaz. Berikutnya Ustaz. Nah, apa itu sekte-sektenya? Sekte atau kelompok nama-nama ya, Al-Muhakkimah. Nah, itu kelompoknya. Sekte pertamanya muncul di Perang Siffin tahun ke-30 Hijriah. Yang kedua Al-Azariko, dinamai dengan sekte ini karena keekstriman mereka. Jadi mereka ini cara berpikirnya ekstrim. Bukan ekstrim ya, ekstrim. Ekstrim itu seperti apa enggak? Oh, ini tak ada zaman Nabi ini. Oh, Anda sesat. Itu ekstrim itu. Apa yang bertentangan dengan dia atau apa yang tak ada dalam pikiran dia, itu dianggap orang itu sesat. Ini sekte Khawarij ini namanya Al-Azariko. Dahulu namanya Azariko. Ini kelompok-kelompok yang pernah muncul dahulu. Kalau sholat itu harus begini, pas begini. Kalau tak begitu tak sah sholatnya. Kalau sholat sedang saf, membangun saf, membuat saf, itu mesti rapat kakinya. Kalau tak rapat kakinya tak sah. Nah, itu namanya ekstrim. Ini peresmian rumah baca Quran ini tak ada zaman Nabi ini. Nah, tak ada dibuat Nabi ini, makanya tak boleh kita buat. Nah, itu disebut ekstrim. Berlebihan dalam segala sesuatu. Sehingga ketika menilai orang, maka orang itu dianggapnya sesat. Ketika menilai orang, dalam pandangnya orang itu tak ada apa-apanya. Itu ekstrimnya Pak Ibu. Nah, ekstrim itu menganggap dirinya yang paling benar, sementara orang lain salah. Nah, ekstrim. Maka kalau kita jumpai saat sekarang ini orang-orang yang berpikir ekstrim itu mungkin ada mungkin Pak Ibu. Kemudian yang ketiga, As-Sufriyah. Sekte ini pelaku dosa besar harus dikenakan had. Jadi setiap orang yang melakukan dosa besar harus dihad. Jika tidak had maka mereka kafir. Jadi gampang mereka mengkafirkan orang lain. Oke, Bapak Ibu. Yang keempat,
Mereka adalah sekte yang paling moderat dan bertahan sampai saat ini. Nah, ada namanya Ibadiyah. Nah, Ibadiyah ini seolah nanti akan kita uraikan panjang lebar pada pembahasan terakhir, pembahasan ke-6, yaitu Ahmadiyah dan Ibadiyah. Sebenarnya kelompok-kelompok yang muncul sekarang ini akarnya ada zaman dahulu. Sudah ada akarnya. Ada yang bertahan, ada yang tak bertahan. Misalnya Syiah yang akan kita bahas. Syiah sampai saat ini masih eksis Bapak Ibu. Pembahasan Syiah yang paling panjang kita bahas. Karena yang paling banyak memenuhi dunia Islam sekarang ini adalah kelompok Syiah. Setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi namanya Mu'tazilah. Itu nggak begitu banyak. Ada Neo Mu'tazilah ada. Nah, sekte Khawarij ini yang masih eksis dan bertahan sampai sekarang itu namanya kelompok Ibadiyah. Seperti apa Ibadiyah? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-6 dari pengajian kita ini. Kira-kira begitu. Baik, lanjut Ustaz. Berikutnya. Nah, Neo Khawarij. Neo Khawarij itu maksudnya Neo itu baru. Khawarij. Khawarij abad sekarang. Adakah? Nah, kita tak boleh terburu-buru menyimpulkan ada atau tidaknya. Kita tengok tadi akidahnya. Seperti apa akidah Khawarij? Mudah menganggap orang kafir. Adakah zaman sekarang? Kalau ada, oh berarti ini orang keturunan pemikiran Khawarij. Ekstrim dalam berbuat. Kalau tak begitu, tidak boleh. Kalau tidak begini, tidak boleh. Itu adalah turunan dari akidahnya Khawarij. Maka oleh karena itu, kalau kita menjumpai di masa sekarang ini, ada bibit-bibit yang menimbulkan atau mencerminkan bibit Khawarij pada masa dahulu, maka kata para ulama itu yang disebut dengan Neo Khawarij. Al-Khawariju al-Jadidah atau Al-Khawariju fi asril al-mu'asirah. Al-Khawarij al-mu'asirah. Itu Khawarij pada masa sekarang. Nah, ya. Kita tak boleh langsung menuduh, tidak boleh. Kita hanya, kita amati, ini kelompok ini seperti apa ya? Kelompok ini sesuai dengan kita ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang diajarkan mereka sesuai dengan ulama-ulama kita ajarkan dahulu. Ini kelompok ini tak mau dia sholat bersama kita. Bahkan sholat itu belum wajib kata mereka. Ini kelompoknya Gafatar. Ada nggak dahulu Gafatar itu Ustaz? Kalau zaman dahulu yang tak mau sholat itu, yang tak wajib sholat itu adalah kelompok Syiah. Tapi Syiah kelompok bagian lain. Karena Syiah itu nanti banyak kelompoknya. Ada dahulu. Kalau orang ini apapun tak benar kecuali dia. Berarti ini terlalu ekstrim ini. Tidak menerima pendapat orang lain. Nah, berarti kalau kita jumpai hal-hal demikian bisa atau dia itu berakar kepada aliran Khawarij. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu. Nah, bahasan Khawarij ini tak begitu panjang, ya tak begitu luas. Sampai di sinilah pembahasan yang dapat kami sampaikan tentang Khawarij ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Wandi Bustami, sangat menarik sekali ya tentang kelompok ya, kita mengenal tentang kelompok Al-Khawarij dan juga bagaimana pemikiran atau akidahnya plus ya Neo Khawarij di zaman sekarang. Kira-kira masih ada nggak sih pemikirannya? Kalau orangnya mungkin sudah pada meninggal ya, tetapi pemikiran tidak pernah meninggal. Nah, maka kita semuanya yang sudah mengetahui bagaimana akidah pemikirannya, kita pun harus hati-hati agar kita tidak termasuk kelompok yang pemikiran yang seperti itu. Baik, sekarang silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan boleh langsung ditanyakan atau ditulis. Boleh bertanya Pak Ustadz? Ya, silakan Ibu. Mungkin saya ingin menanyakan gini, kalau saya terus terang jujur baru awal mengikuti suatu kajian. Tetapi suka diingatkan juga bahwa dengan kondisi saat ini kita juga harus berhati-hati dalam mengikuti suatu kajian atau majelis ilmu.
Seperti tadi misalnya bagaimana kita mengantisipasi bahwa suatu kegiatan itu ternyata cenderung atau condong ke hawaris tadi. Apakah kita bisa melihatnya misalnya dari penampilannya atau seperti apa gitu ya. Karena terus terang kalau kita yang awam ini kita tidak tahu. Artinya apa yang kita dapatkan, kita lihat, oh ini kita anggap benar. Nah, mungkin adakah rambu-rambunya khususnya bagi kami-kami ini yang baru pemula seperti itu untuk lebih berhati-hati Ustadz dalam mengikuti suatu kajian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, memang dalam mencari majelis itu kita harus berhati-hati ya. Yang sampai salah dalam menuntut ilmu. Karena sekarang ini berseliweran pengajian-pengajian ataupun halakoh-halakoh ilmu. Ada yang mengajarkan kebaikan, ada yang mengajarkan keburukan. Awalnya ada di tempat kami ini Bapak Ibu. Sedikit bercerita. Ada namanya Jamaatul Islamiyah. Jadi kelompok ini kalau kita datang ke halakoh mereka, mereka tak mau terima. Jadi anggotanya tertentu. Anggotanya khusus. Jadi kalau ikut pengajian ini, harus orangnya begini. Mulai ikut. Nah kalau seperti itu, halakohnya, mudah kita ketahui. Oh berarti ini hanya untuk kelompok mereka saja. Nah, yang sulit kita ketahui adalah penampilannya sama seperti kita. Pakai peci hitam misalnya, pakai peci putih, kemudian pakai baju putih, kemudian yang dibahasnya Al-Quran hadis, ya kan? Kemudian di tengah perjalanan awal-awal itu masih oke, masih senang kita. Di tengah perjalanan kaget kita, wih, kok begini ya? Nah, ketika kita menjumpai hal demikian, saya sarankan langsung bertanya kepada ustadz yang lain yang kita percaya. Ustadz, kami kemarin ikut pengajian, Ustadz. Pengajiannya saya rasa ada menjanggal dalam hati saya. Kenapa menjanggal, Bu? Iya, selama ini diajarkan oleh keluarga kita bahwa mengamalkan amalia sehari-hari itu ya selagi itu adalah baik, kemudian ada dilakukan oleh sahabat atau misalnya oleh para ulama dahulu. Selama ini boleh kita lakukan, tapi sekarang kenapa tidak boleh? Nah, begitulah cara untuk menjustifikasinya Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa langsung, oh orang itu berpakaian surban, oh berarti salah. Tidak, karena pemikiran itu tak nampak dari pakaian. Bisa jadi dia nggak bersurban, tapi pemikirnya liberal. Bisa jadi nggak pakai peci, pemikirnya liberal. Bisa jadi dia jenggotnya panjang, tapi kata dia, ya kalau nikah sama jenis itu boleh. Dia pakai jilbab, profesor gelarnya. Kalau ada nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu boleh. Itu liberal. Nah, jadi memang kita tengok dahulu ketika ada suatu yang mengganjal, maka langsung kita tanyakan. Biasanya begini Bapak Ibu, kita ikuti pengajiannya kan, sampai suatu titik ada benturan, boom, kaget kita, begini ya. Nah, saya sarankan ketika kita menemui titik seperti itu, tanyakan langsung, Ustaz, bagaimana nih Ustaz? Saya ikut pengajian, tapi ajaran kok beda Ustaz ya? Kok boleh bagi mereka nikah kontrak Ustaz? Contohnya, itu apa ajaran Ustaz ya? Dia kenapa mesti mengambil fee dari penghasilan kami Ustaz? Kemudian ya ini Syiah yang kita bahas ya Ibu ya. Nah, maka cepat ditanyakan kalau ada hal-hal yang membentuk dalam pikiran kita. Mungkin itu salah satu yang dapat kita tempuh ya, yang kita jalani untuk mengetahui benar atau tidaknya. Terkadang begini Bapak Ibu, ada orang yang masuk anaknya pesantren. Dia nggak tahu pesantren itu pesantren seperti apa. Karena dia nengoknya pesantren, akhirnya dimasukkan saja. Setelah 3 tahun di pesantren itu, banyak hal yang berubah. Kemarin kita dengar berita, ada
suatu pesantren di Indonesia ini yang telah menghamili santrinya, ya, sampai sekian lama, ya, dan ternyata mereka itu adalah kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya, jadi nggak ada salahnya tanya dulu, Ustaz, anak saya mau masuk pesantren ini, Ustaz. Gimana pendapat antum, Ustaz? Pesantren apa, Bu? Pesantren A namanya. Oh, nanti saya tanya ya informasinya, Bu, ya. Oke. Nah, silakan masuk. Menurut kawan saya sama dulu belajar dengan dia, pesantren itu sesuai dengan apa yang kami pelajari. Nah, mungkin gitu caranya Bapak Ibu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, baik. Boleh minta tolong diulang Ustaz, penjelasan yang as-sufriyah itu sekte ini pelaku dosa besar harus dikenakan had-had itu maksudnya apa ya Ustaz? Ya, had itu misalnya ada orang berzina. Zina, kalau berzina kan mesti dirajam ya, Bu, ya. Ya. Islam kan. Nah, jadi zaman sekarang ini itu kata mereka tuh mesti dirajam juga. Nah, dirajam sampai mati kalau orang yang sudah menikah. Nah, kalau tidak maka berarti kafir. Kalau kafir, kalau dia meninggal tak boleh dikuburkan di kaum muslimin, di makam kaum muslimin. Nah, harus begitu kata mereka. Kalau tidak begitu maka tak boleh. Berbeda pandang politik. Harus dihukum had. Tak boleh sholatkan, dia kafir. Ini kira-kira begitu. Oh, jadi hukuman yang diberikan sampai mati lalu tidak boleh dikuburkan di karena bagi mereka itu adalah sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Intinya dia juga kembali kepada kelompok Al-Azhari tadi, ekstrim. Cuma karena beda orang yang menjadi tokohnya, beda tokoh, maka beda nama. Intinya ada pada ekstrimnya itu. Ekstrim dalam menilai sesuatu. Baik. Ini ada pertanyaan tertulis, Ustaz. Baik, waduh, Ustaz, di sisi lain kita sering mendengar kata bid'ah, di sisi lain kita sering mendengar kelompok yang seakan-akan memurnikan Islam sesuai ajaran Rasul. Bagaimana menyikapi agar tidak terjebak pada keduanya, kutub utara dan selatan? Keduanya sering bertolak belakang. Baik. Nah, insya Allah Bapak Ibu ini dibahas nanti dalam salafiyah dan akidahnya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit. Perkara bid'ah itu ulama terbagi kepada dua. Ada yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Nah, kalau dikaji lebih dalam, maka orang ini termasuk yang ekstrim. Bolehkah kita mengadakan Maulid Nabi? Bid'ah, sesat. Pokoknya nggak ada zaman Nabi nggak boleh. Yang lain mengatakan selagi itu baik dan tidak ada kemungkaran, itu tak ada masalah. Kita hanya Maulid Nabi. Di Maulid Nabi ini jangan ada organ tunggal. Ini sekarang kita ini kelewatan pula kan. Buat acara Maulid Nabi, diundangnya organ tunggal, berjoget-joget di situ. Itu yang salah. Tapi kalau pengajian, wiridan, itu adalah perkara yang baik. Insya Allah ini akan kita uraikan tentang bid'ah dan sikap kita pada pembahasan salafiyah. Karena kelompok salafiyah lah, ya salafiyah ini salafiyah, Bu, ya, salafi yang terus mendengung-dengungkan yang namanya bid'ah ini. Kalau Khawarij tidak masuk ke sana. Nah, kalau Khawarij dia menghukumi perkara usul. Sementara kelompok yang mengatakan bid'ah ini adalah perkara furu, cabang. Misalnya, kalau saya sholat, celana kaki misalnya di bawah mata kaki. Itu tak sah. Karena begini pemahaman hadisnya. Itu contoh ya, Bu, ya. Ada yang kunut. Ini tak kunut, tak dibuat sama Nabi.
ini adalah perkara furu. Orang boleh saja berbeda pendapat. Mau dia kunut, mau dia tidak kunut, mau dia sholat angkat tangan sampai ke atas, sampai ke dada, itu ijtihad para ulama. Insya Allah kita bahas nanti pada sesi khusus tentang pembahasan ini. Baik, ada lagi? Ini masih nyambung ini. Dengan banyaknya pemahaman yang berbeda terkait akidah bahkan fikih, dan masing-masing mengklaim paling benar, padahal sumbernya sama, yakni Al-Quran dan hadis. Bagaimana menyikapi agar ukhuwah Islamiyah tidak terganggu? Ya. Sehingga muncul beberapa manhaj dan madhab, bahkan tidak bermadhab. Syukran. Ya. Merasa benar itu dengan orang yang benar kan berbeda, Bu ya. Merasa benar belum tentu dia benar. Tapi kalau kita tegak atas kebenaran Al-Quran hadis, maka insya Allah kita benar. Bagaimana menyikapinya? Nah, sikap kita ini, selama itu berpedoman kepada Al-Quran, berteman kepada hadis, ya, kita mesti berlapang dada. Adapun ya, perbedaan interpretasi, perbedaan tafsiran, itu tidaklah membuat orang itu keluar dari agama. Ya, selama tafsiran itu sesuai dengan yang diamalkan, yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Misalnya Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan siapa lagi? Abbas. Nah, setiap ulama itu pun berbeda-beda dalam menafsirkan ayat. Namun mereka tidak keluar dari garis yang telah ditentukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi berbiasa itu Bapak Ibu. Saya dengan Ustaz Khairul Anam mungkin ada perbedaan. Dalam perbedaan dalam memahami ayat Al-Quran. Tapi perbedaan kami tidaklah keluar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak boleh adalah, atau mesti yang kita hindari adalah, ketika kita berbeda dengan kawan kita, kita anggap dia itu telah sesat. Itu tak boleh. Ketika pemahaman dia berbeda dengan kita anggap dia itu telah menyimpang. Tak boleh. Selama di dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik. Ustadz, ini dari Bu Nina. Negara mana yang banyak penyebaran neo-khawarij saat ini? Ini pertanyaannya berat ya. Negara mana? Kena hukum saya nanti. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, kita tidak boleh langsung menjudge negara mana atau orangnya siapa dan kelompok siapa. Ya. Kita hanya, oh ya, yang kita pelajari tadi ada kelompok khawarij. Khawarij itu begini pemikirannya 1, 2, 3. Nah, bisa jadi ada orangnya yang menempel sikap itu. Dia kawan kita. Selama ini baik dengan kita. Tapi menempel 2, 3 pemikiran itu. Maka dia sudah terindikasi dengan khawarij. Nah, kita sadarkan. Oh, kamu ini khawarij ini. Kamu harus keluar dari Islam. Kamu ini dari negara yang penghasil khawarij. Kamu ini belajar. Nah, tidak demikian. Nanti tidak akan tercipta kedamaian, ketenangan. Ya, begitu ya, Ibu ya. Jadi Ya, bukan berarti penghasil dia. Berarti negara ini penghasil minyak misalnya. Berarti dia penghasil khawarij. Kampus ini penghasil ini. Nih, langsung dijat bahwa orang yang tamat dari kelompok ini, dari kampus ini tidak boleh diterima. Tidak juga. Jadi jangan, ya, gitu ya Bu ya. Karena pertanyaan itu mungkin arahnya kan ke Timur Tengah. Ada Timur Tengah itu kan yang Ustaz sebutkan tadi kan ada 1, 2 ciri Ustaz. Emang ada, tapi apakah semuanya? Tidak. Kawan-kawan saya bahkan di Pekanbaru ini ada dokter namanya Dr. Mawardi. Itu luar biasa keilmuannya. Itu tamatan Madinah. 1 S2 S3 Madinah. Nah, jadi tidak mengklaim kelompoknya, tidak mengklaim negaranya,
tetapi pada individunya. Oh, individu ini apa pemikiran Khawarij ini? Kita sampaikan bahwa pemikiran seperti itu ada pemikiran ekstrim dan menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menyimpang dari perkara satu perkara saja, maka tidaklah orang itu keluar dari Islam, kafir dia, bunuh, tidak. Nasihati, didekatin, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih kepada individu per individu aja ya Ustaz. Individu. Kalau dahulu ya Khawarij itu dia individu bukan kelompok dia, Bu. Jadi kelompok itu kan sudah banyak dia, individu jadi kelompok. Nah, meninggal pucuk pimpinannya, terpecah-pecahlah individu-individu tadi. Buat dia. Makanya setiap masa itu ada saja Khawarijnya. Pada masa siapa? Pada masa Imam Ghazali ada Khawarijnya. Itu per individu. Tidak menerima ini, tidak menerima ekstrim. Pada masa Imam Sanusi juga ada Khawarijnya. Sepanjang masa umat ini selalu ada orang yang berpikiran ekstrim. Nah, itulah pemikiran Khawarij itu. Ustaz, dia orang itu mendapatkan pemikiran seperti itu, apakah dia pernah mendapat pengajarannya, pernah mendapatkan doktrin-doktrin, atau memang pikiran dia sendiri? Yang pertama bisa jadi ada yang mendoktrin. Nah, yang kedua, ketika dia membaca Al-Quran, tadi kita sebutkan hadisnya, ketika dia membaca Al-Quran, ditafsirkannya sendiri, tanpa berguru. Dia belajar di Al-Azhar misalnya, Bu. Bisa jadi dia akan ekstrim pulang ke Indonesia kalau tidak menuntut ilmu dari guru-gurunya. Jadi buat pemahaman sendiri. Oh iya. Nah, dia baca Quran, bahasa Arab tak pandai, baca terjemahannya. Faqtuluhum, bunuhlah mereka. Maka setiap orang dibunuhnya. Ini berbahaya ini. Apa maksud bunuh di situ? Itulah kita ajarkan, kita pelajari dengan para ulama. Misalnya hadis Nabi, umirtu an uqatilan nasa. Saya diperintahkan untuk membunuh orang yang murtad, kata Nabi. Itu zaman Nabi. Kalau sekarang tak bisa dibuat begitu. Nah, karena dia baca teks hadis, dipahaminya sendiri, diolah sendiri, diamalkan sendiri. Nah, itu yang buat orang ekstrim yang menyebabkan dia itu keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Maka disitulah pentingnya kita menjaga sanad. Nah, sanad yang kita sampaikan dahulu bahwa keilmuan yang saya sampaikan dari guru saya, guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya, sampailah ke Rasulullah. Teranam juga begitu. Nah, maka apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah apa yang saya terima dahulu dari guru saya, dari guru kami di Al-Azhar. Kira-kira begitu, Bu. Iya, baik Ustaz. Syukron. Afan. Ada lagi? Berarti Khawarij itu nggak punya sanad, Ustaz ya? Khawarij nggak punya sanad. Karena keilmuannya nggak ada. Iya. Itulah bedanya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ustaz, Khawarij ini susah untuk dilacak silsilah ke atas. Kalau yang bersanad itu kan dari A ke B, B ke C, C sampai ke guru-gurunya. Gampang dilacak, buku-bukunya pun jelas. Khawarij ini markasnya tak jelas, dia hanya berpindah-pindah ke orang aja. Bahkan orang kampung kita mungkin tak pernah belajar kemana-mana, pokoknya satu hadis. Dibacanya hadis itu, langsung diamalkannya semau dia. Nah, itu sudah terindikasi dia kepada Khawarij. Nah, maka mesti disadarkan. Bukan dijauhi, apalagi dibunuh, tidak. Disadarkan. Ya. Alhamdulillah program yang silakan, Bu. Mau tanya Ustadz, itu kan katanya tadi ada 73 golongan, satu yang betul. Itu yang betul itu seperti yang kayak Salafi itu, Ustadz, yang seolah-olah benar-benar ikuti Nabi, jadi banyak yang bid'ahnya gitu loh. Apa itu yang satu? Baik. Nah, ini pertanyaan untuk minggu depan nampaknya Bapak Ibu. Sabar ya Bu ya, sabar ya. Sabar, kita bahas Khawarij dahulu. Ada sesi khususnya itu. Salafiyah dan akidahnya. Kenapa mereka sampai mengatakan demikian?
Kenapa ada muncul Islam bid'ah? Kenapa mereka yang merasa yang paling benar? Apa indikasinya? Di mana mereka belajar nanti akan kita uraikan pada pembahasan. Apakah perbedaan kita dengan mereka itu perbedaan yang mendasar atau perbedaan bagian cabang saja? Ada istilahnya furu, ada usul. Usul itu berarti akarnya. Ibarat pohon ada akar. Nah, akar ini tak boleh kita berbeda pendapat. Rukun iman yang 6 mesti sama. Rukun Islam yang 5 mesti sama. Nah, ke atasnya ada solat. Solat nanti macam-macam. Ada yang begini. Ada yang begini di dada. Ada yang lurus saja. Nah, menjadi usulnya adalah solat. Fikih ya, dari fikih. Fikih, betul. Ya, dari fikih. Dari fikihnya. Kemudian nanti solat ya. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, yakin membaca Al-Quran ya. Ada bacaannya yang bagus, ada bacaannya nggak bagus. Nah itu fikihnya lagi. Ya. Oke, baik. Kalau tadi Ustaz yang ciri-ciri kelompok sesat itu kan anggotanya eksklusif ya. Kalau ini ada kelompok yang ustadznya eksklusif, tertutup gitu. Mereka hanya memakai ustadz tertentu, itu gimana tuh? Ya, baik. Nah, ini itu. Di Pekanbaru ada kasus memang begitu, Ustaz. Tanpa saya sebutkan nama orangnya, nama kelompoknya ya. Jadi ketika itu banyaklah jamaah kita yang ikut mengaji. Ya. Nah, semakin hari semakin aneh. Semakin hari semakin aneh gitu kan. Ini hidup sih. Nah, kita mau masuk ikut pengajian mereka tak boleh. Hanya orang-orang yang ngomong saja. Berhenti biasanya ngomong, tanya. Langsung tanya. Tadi dia bilang, bertanya. Jawab, iya. Jadi tak boleh ikut. Nah, akhirnya sampailah permasalahan ini ke MUI Pekanbaru, Ustaz. Dari Pekanbaru rapat kita dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di Pekanbaru. Akhirnya kita datangi mereka. Kita suruh mereka bertobat karena ajarannya sudah menyebar begini. Nah, setelah itu baru mereka insaf. Untuk ini kan. Ini. Ya. Mohon suaranya Pak Haji Hasan. Di mana? Al-Haq Hasan. Enggak kalau nulis. Iya nulis itu. Kan tadi sudah. Tanya. Oh iya. Enggak dimut. Baik, itu. Ya. Pak Hasan, kalau bertanya ditulis saja ya. Ya. Oh iya. Ya, silakan Pak Haji Hasan. Fadol. Oke, baik. Tadi itulah yang ya dia eksklusif. Dia tak mau bersama kita. Nah, ternyata ada ajaran mereka yang tak boleh kita ketahui. Ditengokkan oleh jamaah buku itu ke saya. Saya baca, oh ini tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis. Maka akhirnya tersebarlah berita itu di Pekanbaru dan kita datangi kelompok mereka. Dan kita beri pengajaran, alhamdulillah di bawah bimbingan MUI Pekanbaru, mereka akhirnya kembali ke jalan yang lurus, yang sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kalaupun ada misalnya yang eksklusif begitu, tidak boleh langsung dijudge, Ustaz. Oh, dia tak mau bersama kita, dia pasti sesat. Tidak. Diteliti dulu. Dan akhirnya juga sekarang pada bubar. Ya, betul. Nah, lama kelamaan itu akan ketahuan juga. Karena ada orang yang dari Arab Saudi itu tahu gitu. Oh, jangan sebutkan merek. Ya, ada dari suatu negara gitu ya. Nah, kenapa? Karena ilmu itu pada dasarnya tak boleh disimpan. Ilmu tak boleh disimpan, semua orang wajib tahu ilmu tentang ketuhanan. Nah, ini anehnya ada orang ingin belajar tak boleh, mesti berbayar. Nah, ini berarti sudah nampak ciri-cirinya. Masa harus mengaji harus bayar gitu kan? Bayarnya bukan 200.000, Ibu, jutaan. Nah, kalau mau masuk surga, ini bayar ke ustadznya. Gitu kan. 10%. Nah, ini mesti harus waspada karena aliran sesat itu di mana-mana ada. Sepanjang masa ada dan selalu ada pengikutnya. Siapa pengikutnya? Orang-orang awam, dan menjerit mereka dan menangis mereka mengadu kantor MUI.
Pak Ustadz, kami tertipu Pak Ustadz, karena selama ini kami percaya dengan dia, kami berikan sertifikat rumah kami, berikan sertifikat ini. Rupanya untuk pribadi dia, Ustadz. Dijadikan kedok. Banyak seperti itu, Pak Ibu. Oke, baik. Silakan Pak Hasan. Oh iya, apakah sampai saat ini adakah tokoh Khawarij yang diagungkan di dunia? Tokoh ya, tokoh. Ya. Sebagaimana tokoh awal dulu di zaman Ali bin Abi Thalib, sampai sekarang ada tokoh rujukan daripada orang-orang Khawarij di dunia ini yang menjadikan referensi daripada bukunya itu dijadikan sesuatu pedoman gitu. Mungkin baik, itu. baik. Pertanyaan sangat baik, sangat menarik sekali. Saya mengumpulkan beberapa buku tentang Khawarij, Pak Hasan, yang membahas tentang Khawarij. Di antaranya adalah Syekh Al-Uwaiji, ya, dari ulama Saudi. Saya kumpulkan buku itu. Nah, saya telah teliti, ya, telah baca beberapa buku tentang Khawarij. Ya. Sampai saat ini saya tidak menemukan nama tokoh yang disebut secara spesifik, secara detail oleh beliau. Karena buku itu lumayan tebal. Buku itu 800 halaman. Tebal sekali. Nah, yang disebutkan buku itu adalah cerita di zaman dahulu. Pernah muncul Khawarij dari Al-Quran, hadis, sejarahnya. Dan pemikiran itu tidak pernah mati. Nah, terus dia berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi tokoh boleh mati, pemikiran tak boleh mati. Disebutkan siapa tokohnya yang menonjol? Nah, tak disebutkan. Berbeda dengan Mu'tazilah nantinya. Mu'tazilah, tokoh yang mengagungkan akal itu selalu ada. Ini Mu'tazilah ada, akan kita bahas nanti. Kemudian tokoh Syiah selalu ada. Oke. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti ada sampai sekarang. Adapun yang kita temukan adalah pemikiran Khawarij itu berubah wujud di masa sekarang ke dalam kelompok Ibadiyah dan Bahaiyah. Nah, itu saja disebutnya. Tokohnya secara spesifik saya belum menemukan. Kalau ada nanti boleh saya memang saya membaca lagi. Nanti kalau ada insya Allah akan kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ibrahim Al-Fayyumi, Khawarij wal Murji'ah. Nah, Murji'ah hampir sama dengan Khawarij, kelompok yang tak perlu kita berusaha. Kan kalau Allah takdirkan kita kaya, ya kita kaya. Takdirkan Allah kita kena azab, tak perlu kita. Kita serahkan irja kita. Nah, tokohnya tak nampak, tapi pemikiran itu ada pada sebagian orang. Kemudian buku yang lain misalnya ditulis oleh Ghalib Ali Al-Uwaiji Khawarij, tarikhuhum, sejarah mereka, wa ara'uhum, dan pendapat keyakinan mereka, wa mauqiful Islami minha, dan sikap Islam terhadapnya. Tokohnya yang kontemporer tidak disebut. Satu lagi bukunya tentang Khawarij yang ditulis oleh Nasir Abdul Karim Aql. Ini bukunya berjudul Al-Khawarij Awalul Firqati fi Tarikh Islam. Khawarij adalah kelompok pertama yang muncul dalam Islam. Manahijuhum, manhaj mereka, wa usuluhum, asal akidah mereka, wa simatuhum, ciri-ciri mereka, qadiman wa hadisan, dahulu dan sekarang. Itu yang sebenarnya ciri-ciri tadi. Makanya dalam pembahasan Khawarij ini tidak bisa kita langsung tembak orang tuh, kamu Khawarij. Tidak. Itu nanti peluru itu membalik ke kita. Kamu juga Khawarij karena kamu ekstrim katanya. Kira-kira begitulah. Wallahu a'lam, Pak Hasan, wallahu a'lam. Kalau ada salah tolong ingatkan. Ya. Kalau yang ini Ustaz, nyuruh jangan belajar kecuali kepada kelompok kami, Ustadz kami saja, gimana tuh? Nah, itu terindikasi, Zat. Terindikasi pemikiran Khawarij. Iya. Terindikasi. Dalam masalah ini dia ekstrim. Maka ekstrim inilah yang menjadi permasalahan umat sekarang ini.
Kalau bukan dengan saya tak benar. Kalau bukan dari ajaran kami pasti salah. Nah, ini sudah memonopoli kebenaran. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Hasan bisa jadi ada kebenaran. Dari Ibu Rini Kartiwartini ada kebenaran. Tak boleh kita monopoli. Kalau bukan dari kami, pasti salah. Siapa yang menjamin? Tak ada menjamin. Yang maksum hanya Nabi. Kalau Nabi berkata demikian, baru kita percaya. Kalau manusia, bisa jadi ada latar belakangnya karena emosionalnya, karena kebencian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mesti dihindarkan kata-kata demikian. Baik. Silakan. Yang ada pertanyaan. Boleh saya bertanya, Ustaz? Boleh. Ya, silakan, Bu. Bertanya, Ustaz. Silakan, Bu. Ya, saya mohon penjelasan, Ustaz. Ini mungkin keluar dari Khawarij ya. Kalau dulu Sayyidina Ali itu berperang dengan istri Rasul tuh dengan Aisyah itu sebetulnya apa ya, Ustaz? Nah, baik. Hal yang prinsipnya baik. apa? Menarik ini. Ya, tadi saya singgung sedikit ya. Muncul kelompok Khawarij yang keluar dari Ali itu adalah karena perbedaan pandangan politik. Jadi politik ini yang buat mereka pecah dan terjadi di situ adu domba, Bapak Ibu. Jadi ada orang ketiga yang memain, yang menyampaikan berita, ya yang berita bohong, ya khobarun if, berita bohong, dan berita bohong ini diadu domba pula kepada kelompok Ali. Akhirnya bertemulah dua kubu ini. Nah, pada akhirnya kan kelompok Aisyah itu menarik diri, kelompok Ali pun menarik diri. Nah, sempat terjadi peperangan dan memakan korban, tapi tidak menyebabkan terbunuhnya Sayyidah Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang lagi perbedaan politik, mengadu domba antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berada di Damaskus. Jadi penyebab yang prinsip itu tak ada sebenarnya. Itu adalah perbedaan pandangan politik dan diapikan oleh orang yang ingin memecah belah umat Islam. Siapa di balik itu? Itu pertanyaannya. Siapa yang memecah belah umat Islam itu? Nah, adalah seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Pernah dengar nama itu ya Pak Hasan ya? Iya. Itulah tukang kipasnya, Bu. Zaman sekarang pun ada tukang kipasnya. Makanya pandang politik itu ya boleh kita komentar, tapi jangan caci maki lah. Karena nanti sampai 5 tahun dia dah habis itu. Tapi akhirnya kedua belah pihak akhirnya berdamai ya Ustaz? Berdamai juga, makanya tak ada yang abadi. Karena kepenting sesaat. Itulah dulu yang berlaku di zaman Aisyah. Ada tukang kipasnya. Oh, kamu ini berhaknya Ali. Bahkan ketika Rasul meninggal saja Bapak Ibu, Abu Sufyan itu mendatangi Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, engkau itu orang yang dekat dengan Rasul. Seharusnya engkau yang dia khalifah. Kenapa Abu Bakar yang dia khalifah? Kata Abu Sufyan. Dikipasin ada orang begitu. Akhirnya kata Ali tidak. Mereka itu lebih dulu masuk Islam, lebih berjasa. Dan Ali lebih mengalah. Karena ahli ini termasuk ahlul bait. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Sabah lah yang memain ini. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi, pura-pura masuk Islam dan memporak-porandakan barisan Islam dari dalam. Ada nggak sekarang orang yang seperti Abdullah bin Sabah itu? Banyak. Itu aja kerjanya. Oke, kira-kira begitu, Bu. Provokator. Provokator betul. Semangat nampaknya nih pengajian hari ini. Alhamdulillah. Iya nih, menarik. Nanti lebih menarik lagi. Ada nanti kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Salafiyah, itu lebih menarik lagi. Nah, saya sampaikan dari sekarang, kita boleh saja mengkaji satu kelompok, tapi tidak boleh kita menyebut tokohnya. Karena yang kita lakukan ini adalah kajian ilmiah, menjadi wawasan bagi kita, dan wawasan itu kita sampaikan ke
orang terdekat kita. Jangan sampai terjatuh. Itu aja intinya. Jangan sampai kita terjatuh pada suatu kelompok yang menyebabkan mudarat yang lebih besar. Baik. Kira-kira begitu. Baik. Sepertinya sudah cukup, Ustaz. Ada yang mau Jumatan mungkin? Baik. Baik, terima kasih Ustaz Wandi atas ilmunya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita Bapak Ibu semuanya juga terima kasih. Semoga diberikan panjang umur, kesehatan, dan kita bisa lalu thalabul ilmi dan Allah berikan jalan yang lurus. Amin. Baik, mari kita tutup majelis mulia ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.